Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita dipertemukan kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah yang baik, kami puji muliakan Engkau pada saat ini. Kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Siramilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh fokus dan kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk berkat firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini Rabu 23 Juli 2025 yang berjudul Lalat, Ternak, dan Bisul. Untuk memahami pelajaran pada saat ini, marilah kita membaca Keluaran 8 ayat 20 sampai Keluaran 9 ayat 12. Kita mulai dari Keluaran 8 ayat yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Ayat 22. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Ayat 24. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun, dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Ayat 26, tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu?" Ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Ayat 28. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Ayat 29. Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi,
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 30. Sesudah itu, keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. 31. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Ayat 32. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Di ayat yang kedua, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan terkena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ayat yang kelima. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal ini di negeri ini. Ayat yang keenam. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ayat 7. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh." Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Ayat 9. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke-10. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Apakah yang diajarkan oleh kisah ini tentang betapapun hebatnya pernyataan kuasa dan kemuliaan Allah, manusia tetap memiliki kebebasan untuk menolaknya? Dewi Mesir, Uwacit adalah Dewi Lalat dan Dewi Rawa-Rawa. Dewa Kepri atau matahari terbit, penciptaan, dan kelahiran kembali digambarkan dengan kepala lalat. Dewi-dewi ini dikalahkan oleh Tuhan. Dalam kisah ini, kita bisa baca di dalam Keluaran 8 ayat 20 sampai 24. Ketika orang Mesir menderita, orang Ibrani dilindungi. Bahkan tidak ada tulah yang menimpa mereka lebih lanjut. Sekali lagi,
Semua ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu Firaun bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 22. Dengan demikian, Firaun mulai melakukan tawar-menawar. Tidak diragukan lagi, tekanan semakin memuncak. Dia rela bangsa Israel menyembah Allah mereka dan mempersembahkan korban kepadanya, tetapi hanya di tanah Mesir. Terdapat di dalam Keluaran 8 ayat yang ke-25. Persyaratannya tidak dapat dipenuhi karena hewan dianggap suci di Mesir, dan mengorbankannya akan menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap orang Ibrani. Selain itu, ini bukanlah rencana Allah bagi Israel. Sementara itu, tulah berikutnya dapat kita baca di dalam Keluaran 9 ayat 1-7 menimpa ternak. Hathor, Dewi Cinta dan Perlindungan Mesir digambarkan dengan kepala sapi. Dewa sapi jantan, Apis, juga sangat populer dan sangat dihormati di Mesir kuno. Jadi pada tulah kelima ini, dewa-dewi utama tambahan dikalahkan ketika ternak Mesir mati. Dalam tulah keenam, kita bisa baca itu di dalam Keluaran 9 ayat 8-12. Kekalahan total Isis, dewi pengobatan, sihir, dan kebijaksanaan dinyatakan. Kita juga melihat kekalahan dewi-dewi seperti Skekmet, yaitu dewi perang dan wabah, dan Imhotep, yaitu dewa penyembahan, pengobatan, dan penyembuhan. Mereka tidak mampu melindungi para penyembahnya sendiri. Ironisnya, sekarang bahkan para penyihir dan dukun begitu menderita, sehingga mereka tidak dapat hadir di pengadilan, yang menunjukkan bahwa mereka tidak berdaya melawan pencipta langit dan bumi. Untuk pertama kalinya, dalam kisah tentang 10 tulah, sebuah ayat mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pemirsa dapat baca di dalam Keluaran 9 ayat 12. Betapapun membingungkannya frasa ini, jika dipahami dalam konteks yang utuh, frasa ini mengungkapkan kembali bahwa Tuhan akan membiarkan kita menuai konsekuensi dari penolakan kita yang terus-menerus terhadapnya. Masalahnya, Firaun bukanlah masalah intelektual. Ia memiliki cukup bukti rasional untuk membuat pilihan yang tepat. Namun, masalahnya adalah masalah hatinya. Apakah yang harus kita pelajari dari hal ini tentang mengapa kita harus menjaga hati kita? Pemirsa, inilah yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Baik, yang telah mengizinkan kami untuk bersekutu denganmu pada waktu yang indah ini bersama dengan seluruh pemirsa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau kembali mengingatkan kami, supaya kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu boleh memiliki hati yang lembut, boleh memiliki roh dengar-dengaran atas setiap firman yang telah kami dengarkan. Tuhan, ampunilah kami di dalam kehidupan kami. Sering sekali kami masih mengeraskan hati kami. Tidak mau kami mendengarkan suara Tuhan. Ampunilah kami Bapa, biarlah kiranya melalui firman ini kami boleh diingatkan kembali, supaya Roh Kuduslah yang menjadi pemegang kendali hati kami, melembutkan hati kami, supaya kami boleh mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bahagian seluruh pemirsa, dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan dan usaha tangan mereka. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menjadi bahagian mereka dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Amin.